Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, terkait sukses tuh gini. Jadi kebanyakan orang itu, mengartikan sukses itu keberhasilan. Jadi ketika kita sudah mencapai, pada satu fase atau sudah nyampe ke satu titik atau satu capaian tertentu, satu milestone tertentu, itu namanya sukses. Jadi intinya, sukses itu kebanyakan orang, bukan kebanyakan orang. Sukses itu ditandai dengan nyampe ke satu titik, ke satu fase, ke satu masa, atau ke satu hal yang memang jadi standar capaiannya. Jadi nyampe sebetulnya. Nah, yang namanya nyampe, mencapai itu pasti capek ya. Nyampe, capek. Nah, memang perlu perjuangan, perlu kerja keras ya, karena tadi mindsetnya adalah nyampe. Ya memang pasti ada capeknya. Nah, pertanyaannya, standar suksesnya satu orang belum tentu juga jadi standar suksesnya orang lain. Ya, jadi sukses atau nyampe-nya itu ya bergantung orangnya. Kalau orangnya mau nyampe-nya memang 100 km, ya 100 km. Kalau orang pengennya 1000 km, ya 1000 km. Nah, soal tujuannya, soal nyampe di titik mana, biasanya kita ngebandingin atau ngelihat orang lain. Ih, dia keren, bisa 100 km, gua mau sampai situ. Nah, pengen ke situ. Ih, keren gitu. Tapi memang yang penting itu justru bukan nyampe-nya sebetulnya. Makanya nah ini yang konsep yang mau kita bahas tuh ya. Jadi, bahkan sebelum bertindak, mestinya kita udah punya konsep sukses. Yaitu konsep di mana kita bisa untuk nyampe. Memang mungkin untuk nyampe. Nah, ini yang mau dibahas lebih dalam. Ini baru suksesnya dulu ya, baru suksesnya dulu gitu. Kita samain persepsi dulu bahwa sukses itu nyampe. Nah, nyampe-nya kemana dan di mana itu bergantung. Standarnya seringkali bukan sama individu itu sendiri, tapi seringkali pakai standar orang lain. Contoh, kamu kan udah lulus misalkan, kok belum kerja sih? Standarnya standar siapa? Standar yang komen kan? Bukan kita. Terus, udah kerja, kok belum nikah sih? Nah, harus nyampe ke nikah tuh standar siapa? Standar orang lain, bukan standar kita. Terus misalkan, kenapa kamu, atau yang masih kuliah atau yang masih sekolah lah katakanlah. Kenapa kamu nilainya 70, enggak 80? Lah, standarnya standar siapa? Padahal kan sebetulnya 70 itu juga udah nyampe sebetulnya. Nah, cuman memang akhirnya kita jadi nggak sukses, bukan karena kita belum nyampe, tapi karena yang kita sampai atau yang kita capai itu nggak sesuai sama ekspektasi diri kita. Karena orang lain. Nah, ini yang mesti diwaspadai. Jadi, seringnya kita itu udah sukses, alias udah nyampe. Tapi, karena standar yang dipakai bukan standar kita, tapi standar orang lain, tapi harapan orang lain, jadinya kita nggak jadi sukses. Nah, ini yang dari awal, bahkan dari sebelum bertindak itu kita udah mulai, oke, harus ngapain nih, suksesnya di mana. Itu yang penting banget tuh itu. Jadi kebayang nggak? Jadi belajar nyampe ke nilai 70 itu capek. Tapi ternyata lebih capek ketika dapat 70, orang malah bilang, kamu tuh bisanya kok 70 sih? Kamu mestinya 75 gitu. Lah, itu lebih capek, memenuhi ekspektasi dan menjawab ekspektasi orang lain. Ternyata secara psikologis itu jauh lebih capek dibanding nyampe ke titiknya. Nah, ini mindset yang perlu kita pahami dari sekarang supaya kita jadinya lebih bersyukur sama diri, lebih mengapresiasi diri, lebih cinta sama diri. Jadi bilang gini, aku tuh sebetulnya udah nyampe loh. Dan walaupun nanti orang bilang, hey, harusnya kamu 80, nggak 70. Oke, nggak apa-apa, kita kejar lagi aja gitu. Harusnya gitu. Ini kan enggak, ini malah ketika udah nyampe 70, ada yang ekspektasi 75 lah, 80, kita malah, ya berarti gua gagal dong. Nah, ini mindset yang penting banget untuk kita bangun, supaya apa? Supaya kita kenali konsep sukses sebelum bertindak. Nah, ini yang penting banget gitu. Boleh nggak kita punya sosok? Boleh banget. Jadi justru kita itu pada akhirnya menentukan target itu karena ada sesosok atau seseorang yang ingin kita tiru, atau ada milestone yang belum kecapai. Misalkan ya,
Jadi yang pertama tadi kayak Iren tadi, aku pengen kayak dia deh. Soalnya dia udah nyampe ke situ. Kita katakanlah dia levelnya udah misalkan udah nyampe level 70 tadi. Aku mau kayak dia deh. Oke, itu boleh. Itu yang pertama. Apakah boleh? Boleh banget. Karena itu masih di awal dan itu jadi standar kita, jadi goals kita, jadi kepengen kita. Jadi motivasi kita, betul. Jadi pendorong kita untuk mau bergerak. Dan itu bagus banget, boleh banget gitu. Dan apalagi kita sendiri yang nentuin. Kita sendiri yang ngambil keputusan, kita sendiri yang milih. Itu boleh banget. Atau yang kedua, kita tertantang untuk bikin milestone, bikin satu tujuan, satu capaian yang belum pernah dicapai sama orang. Contohnya saya nih, Rene, jadi aku di rumah itu kan, keluarga besar belum ada nih yang S3, belum ada yang doktor. Kayaknya gue mau deh jadi orang pertama gitu. Atau katakanlah nanti di psikologi Unjani nih, belum ada profesornya nih, kayaknya gue nanti mau deh jadi profesor gitu. Nah, yang apa ya, itu juga jadi dorongan atau motivasi sendiri. Yang penting apa? Yang penting ini datang dari diri kita, yang penting kita yang menentukan, dan memang kita tahu persis bagaimana langkah ke sananya. Yang bahayanya itu, ketika goals ini bukan ditentukan oleh kita, tapi malah ditentukan sama orang lain. Yang bahayanya itu, kalau goals ini bukan ditentukan sama kita, tapi malah ditentukan sama orang lain. Nah, itu yang bahaya. Gitu.